Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang permintaan tenaga kerja. Saya sebagai presentator, kelompok 1 terdiri dari 1. Nurul Ainul Yakin, yang kedua Fathia Hairani, yang ketiga Chandra Eka Pratama, yang keempat Anissa Fadilah, yang kelima saya sendiri Indah Puji Lestari, yang keenam Farid Asrofun Niam. Selanjutnya, pengertian dari permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dikerjakan. Ada pula pengertiannya, yaitu permintaan tenaga kerja adalah sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, bentuk permintaan tenaga kerja di pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama, pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Nah, dalam pasar ini terdapat banyak perusahaan yang memerlukan tenaga kerja, dan tenaga kerja yang ada tidak tergabung dalam serikat-serikat buruh yang bertindak sebagai wakil mereka. Selanjutnya, yang kedua, pasar tenaga kerja monopsoni adalah pasar di mana terdapat satu perusahaan yang akan menggunakan tenaga kerja yang ditawarkan. Yang ketiga, pasar tenaga kerja monopoli pihak tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja ini, tenaga kerja yang terikat dalam sebuah serikat kerja atau persatuan pekerja. Adapun penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli pihak pekerja dibedakan menjadi 3 keadaan, yaitu 1. Menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang kedua, membatasi penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, maksimalisasi profit. Menurut Millers dan Miners pada tahun 1993 berpendapat bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh nilai marginal product. Nah, pengertian dari nilai marginal product sendiri yaitu perkalian antara produk fisik marginal dengan harga produk yang bersangkutan. Produk fisik marginal adalah kenaikan total produk fisik yang bersumber dari penambahan 1 unit input variabel atau tenaga kerja. Selanjutnya, elastisitas permintaan produk tenaga kerja dipengaruhi oleh 1. Elastisitas permintaan produk. Nah, elastisitas permintaan tenaga kerja akan lebih besar apabila elastisitas permintaan produk juga lebih besar. Yang kedua, rasio biaya tenaga kerja terhadap biaya total, di mana permintaan tenaga kerja perusahaan lebih elastis jika semakin besar presentasi biaya total yang disebabkan oleh biaya tenaga kerja. Yang ketiga, derajat substitutabilitas antara tenaga kerja dan modal, di mana ini semakin sedikit jumlah modal yang diperlukan untuk menggantikan 1 unit tenaga kerja, maka semakin elastis pengurangan jumlah tenaga kerja. Yang keempat, elastisitas penawaran modal, di mana bila permintaan tenaga kerja lebih elastis, maka semakin elastis pula penawaran input substitusi atau modal. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 1.